Hai guys, perkenalkan nama saya Lazar Viko. Di sini di video pertama ini saya akan membuat atau memberitahu kepada kalian tentang high voltage atau power supply dengan tegangan sangat tinggi buatan saya ini. Bagaimana cara buatnya dengan sederhana? Ini saya buat dengan modal kurang lebih Rp25.000, bisa mendapatkan tegangan hingga 20.000 volt ya. Tegangan yang sangat tinggi dan berbahaya. Jadi buat kalian yang masih pemula harap hati-hati kalau bisa menggunakan sarung tangan dalam menggunakan ini ya. Jadi jangan tiru saya. Oke, bagaimana cara menghidupkannya? Ini ada saklar pencet. Jadi tegangan yang dihasilkan berkisar dari 10.000 sampai dengan 20.000 volt ya. Sangat tinggi. Jadi seperti ini saya demonstrasikan. Nah, suaranya juga sangat berisik dan ada bau-bau seperti bau ozon yang tercium karena pembentukan dari voltase tersebut. Ibaratnya kayak petir. Kalau misalnya kita lihat petir itu sedang membentuk ozon, cuman dia di atas jadi nggak kecium baunya. Tapi kalau di sini dikecium jelas karena oksigennya lagi di kena tegangan tinggi, kalau menurut teori yang saya baca. Oke, kalau ingin lihatnya secara jelas bisa dimatikan lampunya. Kalian bisa melihat nanti ada terang-terang sedikit ini. Nah, itu dia. Ini saya menggunakan tegangan 12 volt DC yang diubah menjadi 20.000 volt AC, tapi dengan pulse width modul atau PWM yang bukan PWM-nya rangkaian biasa. Rangkaian listrik rumah tangga biasanya 50 Hz sinusoidal ya. Kalau ini dia bukan sinusoidal dalam teorinya. Ini dia pakai square ya. Pakai square wave, namanya gelombang kotak. Jadi bentuknya kotak gitu guys, kotak ini. Bagaimana nanti saya jelaskan di buku ini ya. Oke, stay tune. Oke, jadi kita beri nama dulu. Di sini saya kasih HVAC SPWM, artinya high voltage alternating current square ya, bukan sinusoidal. Square pulse width module. Ya, jadi ini kayak rangkaian inverter, cuman inverter untuk mendorong tenaga semakin tinggi lagi, tapi daya yang dikeluarkan, ingat hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun ataupun dihancurkan, hanya dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi kalau misalnya kita ada energi yang masuk itu nggak bisa sama out, bisa lebih kecil, atau V ini harus lebih besar daripada V out. Tidak bisa V ini lebih kecil daripada V out. Nah, ini namanya melanggar hukum kekekalan energi ya, kekekalan energi. Jadi jangan sampai melanggar hukum ini ya. Jadi ini udah paten ya. Jadi alat ini menghasilkan tegangannya tinggi, voltnya tinggi, tapi dengan arus yang kecil. Dengan arus yang kecil, dengan I yang kecil, sebanding dengan I yang kecil ya. Nah, kalau di sini kan I-nya kalau yang di sini kan voltasenya kecil, tapi sebanding dengan arusnya yang besar. 1 ampere itu lumayan besar ya. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana cara rangkaian ini bekerja dengan modal 25.000 ya. Hitung-hitung yang keluar biaya saya 25.000 kurang lebih. Dimulai dari alat-alatnya. Kalian cari namanya TV flyback transformer atau trafo ya. Ini carinya di mana kak? Ini carinya di tukang rongsok. Harganya 5.000 satu. Saya beli 3 15.000. Tapi hitungannya satu ya. Tukang rongsok. Cari di belakang itu bagian-bagian TV belakangnya.
carinya di tukang rongsok. Kemudian kapasitor ukuran 2200 UV, pokoknya tidak boleh lebih besar dari 12 volt ya, karena energi yang masuk voltase yang masuk ke rangka ini 12 volt, jadi harus lebih besar dari 12 volt. Terserah mau pakai berapa, pokoknya di atas 12 volt ya, jangan di bawahnya, nanti bisa meledak kapasitornya. Ini saya dapat dari tukang rongsok juga ya, ngambil dari tukang rongsok lumayan. Terus kita butuhkan resistornya ukuran setengah watt, pokoknya semakin gede wattnya semakin bagus. Setengah watt ukurannya di bawah 300 ohm, di bawah atau 300 ohm ke bawah ya, untuk tegangannya tinggi. Nah, untuk arus masuk itu 1200 yang udah saya coba, miliampere atau 1,2 ampere ya. 1 ampere juga bisa. Terus dengan tegangan 12 volt. Ya. Terus kita berbicara ke transistornya. Transistornya jelas kalian bisa pilih apa aja, mau yang penting tipenya adalah NPN dengan saturasinya. Kalian harus tahu saturasi ini itu berkisar HFE di atas 60 ya. HFE itu sama dengan 60 apa gitu. Di sini ada satuannya, cuma saya lupa, pokoknya satuannya 60 atau enggak. Kalian bisa beli transistor yang gede, transistor jengkol tipe NPN. Kalau saya menggunakan transistor 3D D207, kalian bisa menggunakan TIP41C, tapi harus di paralel ya. Paralel itu gimana? Ini transistornya ceritanya. Kalau pakai transistor yang kecil ya, transistor gede satu aja cukup. Kalau yang kecil harus diparalelin. Jadi seperti ini. Ini disambung ke sini, ini disambung ke sini, ini sambung ke sini sampai banyak, minimal 3. Jadi nanti yang harus masuk ini, dan ini. Ini kolektor, ini basis, ini emitternya ya. Nah, untuk variasi kalian bisa gunakan saklar ya, untuk mode aman biar arus yang masuk itu bisa ketahan dulu, sehingga kalian bisa santai dulu. Jadi gak nunggu harus masuk baru itu takutnya kena setrum. Kalian bisa menggunakan saklar apa aja, nggak masalah, yang penting saklar. Terus kalian menggunakan output atau colokan masuk itu jack DC kalau saya bilangnya, biar lebih aman lagi. Jadi tidak terlihat memaksa, tapi biar lebih aman lah, safety-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap rangkaiannya dan penjelasannya. Oke, rangkaian kita mulai dari sumber dulu. Sumbernya saya tadi sudah beritahu. Sumbernya itu 12 volt DC ya, tahu ini plusnya, ini minusnya. Minus ini kecil, plusnya ini besar garisnya. Kemudian ini didistribusikan. Nah, didistribusikan tapi dipasang kapasitor dulu ya, supaya difiltering dan diberi tenaga. Ini kapasitornya, kapasitor polaritas yang tadi 3300 mikrofarad ya, dan tegangannya harus di atas 12 volt. Biasanya ada 16, 25 sama 35. Terus yang plus ini masuk, yang plus ini yang kita bikin dulu. Yang plus ini di sini transistor trafonya. Ingat, trafonya artinya ini gulungannya mulai dari sini ya, berarti gulungannya gini. Nah, pas di sampai center tap, ini ada center tap nih, center tap. Nah, gulungannya pas balik lagi ke center tap satu lagi, area yang bawah ini
Ini bukan gulungannya, bukan gini lagi dia, tapi gini. Gini guys. Nah, nanti saya praktekkan bagaimana cara menggulung yang ini nih. Nih biar kalian paham ya. Jadi seperti ini kalau di skemanya, terus digaris. Nah, kemudian di sini kan ada 3 nih. Yang pokoknya yang ohm ini kan jadi ada resistansi ini diantara ini. Yang resistansinya lebih kecil itu yang masuk ke kolektor. Ingat, resistansinya yang kecil, misalnya resistansinya yang kanan ini lebih kecil, yang ini masuk ke kolektornya, kolektor dari transistor. Nah seperti ini resistansi. Salah resistansi yang ini kecil. Kalau resistansi ini yang kecil ya kolektornya, ingat harus masuk ke kolektor ya. Terus untuk emitternya langsung dimasukkan ke minus, ke kaki minus. Terus yang plus ini masuk ke center tap. Terus yang kecil ini dikasih resistor tadi, resistor 300 ohm tadi. Nah kemudian jadi udah selesai. Ini jangan lupa ini transistor NPN jenisnya. Nah udah selesai. Begini simpel kan. Arus yang keluar dari sini pasti sangat tinggi ya. Kalian bisa filter pakai kapasitor Miller atau keramik, tapi kalau saya pengen langsung nggak apa-apa. Yang penting cara pemakainya harus pakai sarung tangan ya, karena takut ada listrik loncat dari kabel ya, karena sangat tinggi tegangannya 20.000 volt AC, jangan lupa ya. Terus saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggulung ini ya, supaya benar, tepat, bisa digunakan dan tidak membuang duit ya. Jadi ini sudah saya jelaskan transistor seperti ini. Sekarang cara menggulung kabelnya. Nah, untuk menggulung kabel untuk masuk ke ini, jadi ini itu apa namanya, besinya. Jadi besinya itu seperti ini kalau saya gambarkan. Ini adalah trafo. Ini adalah besi kayak gini. Nah, jadi seperti ini gambar trafo. Sini ada pin, tapi sini kita nggak pakai pinnya karena mungkin karena sudah lama atau enggak korslet kan, karena kita tidak tahu kondisi apa namanya TV-nya sebenarnya. Jadi kita bikin baru di sini seperti ini, dan satunya itu seperti ini dibalik lewat, nah dibalik, tapi ini tetap jadi satu, dijadiin satu seret gitu, tapi arah gelombangnya berbalik. Jadi nanti dia akan menimbulkan gaya ke arah sini dan ke arah sini bergantian karena ada transistor ya. Jadi transistor ini ketika dialiri arus, nah ini kan kanan kiri ini tadi saya sudah bilang kanan kiri. Jadi ketika jadi seperti ini arus mengalir, dia pasti melewati resistansi yang paling kecil dulu. Dia menuju ke bawah, kemudian dia menekan ini. Seperti ini kan plus, karena ini plus nih, ini kan positif semua nih, kesini juga positif. Nah ketika ini ke positif, ini kan NPN, berarti ini positif, harus masuk set. Ini kan yang tadinya otomatis ke sini kan, arah panahnya yang tadi otomatis ke sini, ini harus masuk arah panahnya kan tadi kan kayak gini, set, masuk semua nih, set. Jadi atas bawah, set, dorong gini, set, terus arus masuk ke sini kan, karena ini enggak ada arus kan tadi atas bawah, jadi ininya kecil, jadi ini dominan ke arah bawah semua. Jadi arah gelombang gayanya ini ke arah bawah, seperti ini. Ini masalah sinusoidal gini. Kalau ini kan seperti ini, ke arah bawah dulu,
gini ke arah bawah, ini bawah. Terus ketika mengencet gelombang ini, arus negatif masuk, arus negatifnya masuk, dia nggak mau, dia ini pasti bakal mentok di sini, dia pertemuan. Jadi bertemu, terus arus negatif menuju lagi ke arah sini dan menutup ini. Jadi ketika ini ditutup, turun gini, ya, terus mati lagi karena ini nutup. Ini kan nutup, terus ini nggak masuk dong, ini lagi masuk. Nah, rise lagi, ini lagi, terus berulang sampai frekuensinya itu 144 Hz. Berarti artinya ada 144 kali gelombang seperti ini dalam 1 detik ya. Jadi harus tahu dulu prinsipnya. Nah, lanjut ke pembahasan tadi, bagaimana cara menggulungnya. Menggulungnya seperti ini. Jadi yang paling kiri ini, yang paling atas itu gulungnya seperti ini, sampai nggak boleh atas gini, karena arahnya nanti kan berbeda tuh. Jadi arahnya ke sini, terus sampai habis. Terus kalau ini udah habis, nah ini ceritanya udah ada nih, ini udah ada ceritanya. Terus satunya lagi yang bawah ini, cara gulungnya itu dari bawah. Kan kalau tadi dari atas nih, kalau yang ini dari bawah gini arahnya. Jadi nanti mereka saling bertemu. Terus ketika arus ini tadi nutup, ini nutup, ntar dibalik gini, terus gini, terus gini, terus gini. Dan ini adalah gelombang AC ya, tapi bukan AC sinusoidal, AC pulse. Ini bukan, ini termasuk AC dalam kategori pulse width module ya, PWM. Jadi untuk menjalankan fungsi trafo ini kan dari materi listrik statis. Ketika ini di switch kayak gini, ini menciptakan listrik statis untuk mendorong magnet dan magnet, mendorong kumparan yang ada di sini juga ya. Jadi ini gini kan, gini nih, ada medan magnet yang gini nih. Nah, pas masuk sini dia ngedorong nih, terus di sini tuh ikutan kedorong. Jadi di sini karena kumparannya paling banyak, di sini kan dikit. Jadi semakin banyak kumparannya, semakin menangkap sinyalnya semakin tinggi. Akhirnya generatornya ini semakin tinggi dia. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Selamat membuat. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Insya Allah saya akan jawab semuanya. Dan stay tune, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan share dan like dan download. Jika Anda kurang paham bisa tanya aja di kolom komentar ya. Salam teknisi elektro.